Dian Indrawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Plus Al-Irsyad 02 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh beliau, Ustadzah Nurul. Beliau adalah salah satu manajer kelas di kelas 1 di SD Al-Irsyad 02 Cilacap. Baiklah, Ustadzah Nurul, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadzah Nurul? Baik, iya, alhamdulillah. Usia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat ya Ustadzah Nurul ya. Baik, Ustadzah Nurul. Ustadzah Nurul mau melakukan supervisi akademik ya. Tapi sebelumnya, Ustadzah Nurul, sebelum melakukan observasi supervisi akademik, ada percakapan yang harus kita lakukan, yaitu pra-observasi ya. Di mana Ustadzah Nurul perlu ketahui bahwa inti dari percakapan ini adalah untuk mengetahui bagaimana nanti ketika Ustadzah Nurul mengimplementasikan pembelajaran di kelasnya Ustadzah Nurul ya. Nah, tujuan dari supervisi ini untuk mengevaluasi dan mengetahui proses pembelajaran yang akan Ustadzah terapkan. Nah, di samping itu tujuan dari percakapan kita hari ini untuk supaya Ustadzah Nurul ini lebih siap lagi, lebih percaya diri, supaya Ustadzah Nurul itu bisa melakukan pembelajaran yang terbaik buat peserta didiknya di dalam kelas. Itu Ustadzah Nurul. Baik Ustadzah Nurul, ketika dalam mengaplikasikan sebuah pembelajaran, pastinya Ustadzah Nurul itu sudah merancang ya pembelajarannya seperti apa gitu ya. Nah, tentunya ini ada tujuan pembelajarannya ini Ustadzah Nurul. Dan kalau boleh tahu nih, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ustadzah Nurul ingin capai itu yang seperti apa? Ya. Baik, usia. Rencananya saya akan menyampaikan materi tentang bangun rumah di kelas 1, yaitu mengenal bangun. Tujuan pembelajarannya yang pertama, saya tuh pengen anak-anak mengerti, ya, mengerti pengertian bangun ruang secara mendalam. Terus yang kedua, anak-anak supaya bisa menyebutkan nama-nama jenis bangunan. Yang ketiga, itu anak-anak bisa menyebutkan benda yang sesuai dengan bentuk bangun ruang tersebut. Oke. Jadi itu dari tujuan pembelajaran yang akan diaplikasikan ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya bisa mengerti pengertian dari bangun ruang tersebut, tapi anak-anak juga bisa menyebutkan dan bahkan anak-anak nantinya bisa menyesuaikan bahwa benda yang mana sih yang sesuai dengan bangun ruang gitu ya. Itu ya. Oke. Baiklah Ustadzah Nurul. Untuk kegiatannya nih Ustadzah Nurul ya. Untuk kegiatannya kira-kira yang akan Ustadzah Nurul kembangkan itu apa ya? Yang akan saya kembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan pengetahuannya tentang akademiknya ya, supaya anak-anak itu yang jelas memahami tentang pengertian jenis-jenis dan juga contoh benda. Terus keterampilannya anak-anak, nanti saya pengen anak-anak bisa membuat booklet yang berisi pengertian ruang, kemudian jumlah sisi, kemudian contoh bendanya, yang nanti booklet tersebut bisa dipajang di kelas mereka masing-masing, bisa digunakan untuk media pembelajaran juga yang tiap hari bisa mereka buka untuk dipelajari. Jadi area pengembangannya ini ada pengetahuan sama keterampilannya, di mana tidak hanya pengetahuan yang Ustadzah Nurul gali ya, tetapi ada sedikit keterampilannya dalam membuat booklet tadi ya. Oke Ustadzah Nurul. Baik, kalau Ustadzah Nurul nanti ketika mau mengaplikasikan pembelajaran, Ustadzah Nurul kan punya rancangan tersendiri dari Ustadzah Nurul pribadi ya. Kira-kira nih kalau saya boleh tahu rancangan pembelajaran yang sudah Ustadzah Nurul bikin, dari Ustadzah Nurul buat, dari segi strateginya, medianya, atau bahkan pendekatannya atau modelnya itu kalau bisa diceritakan itu seperti apa ya? Ya, di pembelajaran yang akan saya lakukan itu insya Allah menggunakan model pembelajaran PJPN berbasis produk ya Bos. Dan strateginya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional.
Terus media yang saya gunakan yaitu adalah alat peraga bangun ruang, kemudian ada PPT, terus UIS, kemudian ada SPK juga. Oke, lengkap sekali ini ya. Jadi pembelajarannya ini berdiferensiasi ya, yang dikaitkan dengan PSE ya, sosial emosionalnya anak ya. Oke. Terus ada medianya ya, banyak banget nih, ada video, ada permainan ya, beda sekali. Mudah-mudahan sukses ini ya, Gus Nurul ya. Terus nih, ngomong-ngomong nih, kira-kira Ustazah Nurul nih mau beraksinya itu kapan ini? Sabtu minggu dari sekarang ya, Jumat depan ya, insya Allah di kelas 1B Cilacap, waktunya di jam 8.15. Oke, Ustazah Nurul, saya tunggu ya Ustazah Nurul. Nah, kita kan sudah ngobrol-ngobrol nih, berbincang-bincang dari tadi ya Ustazah Nurul. Kira-kira kesimpulan dari obrolan kita hari ini itu apa ya Ustazah? Kesimpulannya saya jadi lebih percaya diri ya Gus, saya lebih percaya diri, kemudian saya merasa lebih siap untuk melakukan pembelajaran besok yang sudah saya rancang ini ya. Saya juga jadi merasa lebih tepat dalam memilih media pembelajaran ya yang sesuai untuk anak-anak saya. Nah, itu sebenarnya ya. Mudah-mudahan sukses ya. Amin ya Allah. Oke. Nanti kita kembali lagi ngobrol nih. Ini kan baru pra-observasinya ya. Oke. Nanti kalau setelah observasi nih sudah aplikasi di dalam pembelajaran, nanti setelah itu kita ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi di masa observasi yang insya Allah akan didampingi. Insya Allah. Baik. Yes. Terima kasih ya Ustazah Nurul atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita bisa bertemu kembali di kelas kita tercinta kelas 1B SD Al-Quran 2 Cilacap untuk mulai pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustazah akan cek hadirannya ya. Ada satu anak yang kursinya kosong, yang tidak masuk, Mas Davi ya. Mas Davi dari kemarin masih sakit ya nak. Kita doakan semoga Mas Davi cepat sembuh. Oke anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Saya hadap depan saya. Iya, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang. Kita akan belajar dengan metode Saya hadap depan. berdiferensiasi yang bersinergi dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Ya, oke, Ustazah lanjut. Oke anak-anak, hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari 1. Pengertian bangun ruang. 2. Macam-macam bentuk bangun ruang. Kemudian namanya, nama bangun ruang. Kemudian kita juga akan mengerjakan kuis dan LKPD. Apa sih tujuan belajar kita hari ini? Ya, supaya anak-anak bisa apa? 1. Anak-anak bisa paham pengertian bangun ruang. Terus anak-anak bisa memahami dan membedakan bentuk macam-macam bangun ruang. Lalu anak-anak juga bisa menyebutkan benda-benda yang sesuai dengan bentuk-bentuk bangun ruang. Oke anak-anak, Ustazah akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok, yaitu
bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang di tengahnya yang dibatasi oleh sisi dan bisa diisi. Bangun yang memiliki volume. Bangun ruang memiliki 3 unsur, ya. Bangun 3 dimensi yang memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bangun ruang itu ada banyak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 5 saja ya. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga tabung, yang keempat kerucut, yang kelima bola. Oke. Dan kita akan bahas satu persatu ya, Nak. Ya, apa itu kubus, apa itu balok, apa itu tabung, apa itu kerucut, dan apa itu bola. Kita akan bahas satu persatu. Ustazah akan minta tolong. Ya, minta tolong kepada kelompok kinestetik untuk maju. Ya, kita akan menghitung. Mas Andra, silahkan Mas Andra maju. Kita akan menghitung jumlah sisi kubus. Ya, coba anak perhatikan. Ini adalah kubus. Ya, Mas Abi duduk terus ya. Ya. Kubus memiliki berapa sisi? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa sisi? 6 sisi. Nah, contoh benda berbentuk kubus adalah, kita lihat, nah, benda berbentuk kubus apa saja? 1, apa ini? Betul. 2, gardu, betul. 3, batu, betul. 4. Nah, contoh benda berbentuk kubus adalah, kita lihat, nah, benda berbentuk kubus apa saja? 1, apa ini? Betul. 2, gardu, betul. 3, batu, betul. 4. Silakan lagi. Berjalan ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas dengan baik. Perwakilan dari masing-masing kelompok nanti akan maju ya. Dimulai dari kelompok visual yang akan diwakili oleh Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila dibawa ke sini tugasnya untuk dipresentasikan. Pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Tadi kita belajar apa? Bangun